apa kabar semuanya? Miss Debbie harapkan anak-anak bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Nah, Miss Debbie juga bersama keluarga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi ya dengan Miss Debbie. Kali ini kita akan menyaksikan cerita keagamaan tentang ada yang bisa tebak? Ya, tentang lagu yang Miss Debbie nyanyikan tadi. Iya, benar. Tentang Sakeus. Siapa ya Sakeus itu? Apa ya yang dia lakukan? Shh, bagi yang sudah tahu, jangan dulu bicara. Yuk, kita saksikan video cerita keagamaan berikut ini. Sakeus, orang pendek, kecil, betul dia. Zakeus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, kalian sudah menyaksikan video tentang Sakeus. Nah, Miss Debbie mau tanya dulu. Sakeus itu orangnya tinggi atau pendek? Iya, bagus. Sakeus adalah orang yang pendek. Dia anak kecil atau orang dewasa? Ya, dia adalah orang dewasa. Apa kira-kira pekerjaan Sakeus? Iya, Sakeus adalah seorang penagih hutang. Namun, terkadang, bukan cuma terkadang lagi, tapi banyak kali Sakeus menagih lebih dari jumlah hutang orang tersebut. Misalnya, orang itu berhutang Rp5.000. Nah, Sakeus menagihnya Rp10.000. Wah, itu benar atau tidak? Iya, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Semestinya menagihnya
adalah 5.000. Jadi Sakeus ini adalah orang yang suka cari untung yang banyak. Nah, anak-anak, Tuhan tidak suka dengan perbuatan itu. Lalu, siapa yang datang? Iya, Yesus datang di kota tempat Sakeus tinggal. Apa yang terjadi dengan Sakeus? Dia benar, dia ingin melihat Yesus. Yang mana sih Yesus itu? Dia penasaran. Siapa sih Yesus itu? Wah, orang-orang pada mengikuti Yesus. Aku juga pengen lihat, katanya. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan Sakeus? Apa dia bisa melihat Yesus? Tidak. Mengapa? Ya benar. Karena dia punya badan yang pendek. Wah, dia terhalang dengan orang-orang yang ingin melihat Yesus. Namun Sakeus pintar. Apa yang Sakeus lakukan? Iya, anak-anak, ternyata hebat semua. Sakeus mencari pohon, ya. Lalu apa? Iya, memanjatnya. Bagus ya. Anak-anak pintar. Karena kalau kita naik pohon kan kita jadi tinggi, ya kan? Dan bisa melihat ke bawah. Dia naik ke pohon yang pas Yesus akan lewat di situ. Nah, dia lihat Yesus lewat kan. Wah, ini tuh Yesus itu orang hebat yang berbicara tentang kasih, yang bicara tentang harus melakukan hal yang jujur, yang benar dalam hidup. Wah, Yesus. Namun, apa yang membuat Sakeus kaget? Ada yang tahu? Iya, benar. Karena Yesus tahu Sakeus ada di atas pohon. Apa yang dikatakan Yesus? Ya benar. Sakeus, turun kamu dari pohon. Aku mau makan di rumahmu. Hebat ya. Siapa yang tidak senang kalau Yesus mau makan di rumah? Oh, pasti semuanya senang. Apa yang dilakukan Sakeus? Apakah dia tetap tinggal di atas pohon? Benar. Sakeus langsung turun dari atas pohon dan dia segera mengajak Yesus makan di rumahnya. Apakah ada nasihat yang Tuhan Yesus kasih buat Sakeus? Ada ya, yaitu kita harus belajar jujur. Kerjakan pekerjaanmu, tugas-tugasmu dengan benar dan tepat waktu, sehingga kalian akan mendapat pujian. Mari kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Lakukan sendiri ya, dan lakukan dengan jujur ya. Lakukan dengan benar. Misalnya ada nih yang menggambar ya, tugas menggambar, tapi dia nggak bisa. Dia selalu bilang nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Dia malas berusaha. Nah, akhirnya siapa yang kerjakan? Mama yang kerjakan, papa yang kerjakan, mbak yang kerjakan, sehingga hasil gambarnya bagus, dapat nilai A. Miss Debbie mau tanya, apakah itu jujur? Apakah itu perbuatan yang benar? Nah, kenapa tidak benar? Karena tidak dikerjakan sendiri, benar. Terus siapa yang pintar kalau begitu? Karena bisa mengerjakan. Benar. Mama, papa, mbak, mereka yang pintar, bukan kalian anak-anak. Ya. Jadi, mari kita lakukan tugas kita dengan benar. Mari belajar. Miss Debbie juga begitu. Dari tidak tahu sampai tahu. Miss Debbie mau belajar ya. Mau belajar.
Debbie juga sekolah dari TK, SD, SMP, ya, belajar. Dari tidak tahu, aku harus belajar dari tidak tahu menulis sampai diajarin, sampai bisa menulis. Dari tidak tahu menggunting sampai bisa pegang gunting dengan benar. Nah, ya, di anak-anak juga mengalaminya. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan benar, ya. Harus berani melakukan sesuatu dengan benar dan jujur. Yakinlah anak-anak bahwa dalam setiap pertumbuhanmu, apapun yang kalian lakukan, Tuhan bersama dengan kalian. Tuhan menyertai sehingga semuanya menjadi lebih baik. Kalian semakin hari semakin bertumbuh besar dan semakin pintar, semakin bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Tuhan memberkati. Bye.